Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama aku Maisa Fitri. Nama aku Kerensa Putri Arya. Nama saya Putri Dwi Ramadhani. Di sini kita ingin menjelaskan dengan makalah yang kita buat yang berjudul Undang-Undang Pemilu dalam Reformatif. Jadi di sini ada kata pengantarnya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Makalah dengan judul Undang-Undang Pemilu dalam Reformatif ini disusun untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam, sekaligus sebagai upaya memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Bahrudin Salim, selaku dosen pengampu yang telah memberikan pengajaran dan membimbing penulis. Yang kedua, para teman kelompok yang telah membantu hingga selesai. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang kedua, itu ada abstraknya teman-teman yang akan dibacakan oleh Putri. Pemilihan umum atau pemilu merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Sejak era reformasi, Indonesia telah melakukan berbagai pembaharuan terhadap undang-undang pemilu dengan tujuan menciptakan proses politik yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Namun, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, rendahnya integritas penyelenggara, serta lemahnya kesadaran politik masyarakat. Lanjut, yang ketiga itu ada bab 1 latar belakangnya. Jadi pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana penting dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan mendasar dalam sistem politik, termasuk pembaharuan undang-undang pemilu yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil. Namun demikian, praktik pemilu di Indonesia masih diwarnai dengan berbagai permasalahan seperti politik uang, kecurangan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, semangat reformatif tidak hanya berarti pembaharuan sistem hukum dan kelambangan, tetapi juga pembaharuan moral dan etika politik. Dalam Islam, konsep kepemimpinan atau imamah atau khilafah menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, penting untuk melihat undang-undang pemilu dan perspektif Islam agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan moralitas publik yang diajarkan dalam syariat. Yang selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibacakan oleh Karen. Ya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemilu dengan konteks reformasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip reformatif dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terhadap sistem pemilu dan kepemimpinan. Yang keempat, bagaimana relevansi nilai-nilai Islam dalam pembaharuan Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisannya yang pertama yaitu mengetahui pengertian dan perkembangan undang-undang dalam pemilu di era reformasi. Yang kedua, menjelaskan makna reformasi dalam pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mengkaji pandangan Islam terhadap pemilu dan kepemimpinan. Yang keempat, menganalisis hubungan antara nilai-nilai Islam dalam sistem pemilu modern di Indonesia. Dan yang selanjutnya itu ada bab 2 yang dimana isinya itu tentang pengertian undang-undang pemilu dalam konteks reformasi, yang akan dibacakan oleh Karen. Undang-Undang Pemilu merupakan dasar hukum yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Setelah reformasi 1998, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang pemilu. Nilai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan dari pembaruan undang-undang tersebut adalah untuk memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Dan yang selanjutnya di sini ada prinsip reformatif dalam undang-undang pemilu yang dibacakan oleh saya. Reformasi dalam berarti adanya perbaikan berkelanjutan terhadap proses dan sistem pemilihan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip reformatif yang itu yang meliputi yang pertama, transparansi agar proses pemilu dapat diawasi publik. Terus yang kedua, akurasi dan keadilan untuk menjamin suara rakyat dihitung dengan benar. Yang ketiga ada partisipasi rakyat sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat. Dan yang keempat ada netralitas penyelenggaraan
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya ada pandangan Islam terhadap sistem pemilu dan kepemimpinan. Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan secara spesifik, namun memilih pemimpin. Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya keadilan, amanah, dan musyawarah dalam memilih pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Dalam konteks pemilu modern, prinsip syuro atau musyawarah dapat diterjemahkan sebagai bentuk partisipasi rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis. Nah, yang selanjutnya itu ada relevansi nilai Islam dalam pembaharuan undang-undang pemilu. Nilai-nilai Islam sangat relevan dengan semangat reformasi pemilu. Beberapa nilai yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama ada amanah, bahwa jabatan adalah tanggung jawab, bukan alat mencari keuntungan. Yang kedua ada adil, memastikan semua pihak memiliki hak yang sama. Yang ketiga, jujur, menolak segala bentuk kecurangan atau politik uang. Dan yang keempat, musyawarah, melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, di sini ada bab 3-nya itu penutup. Yang kesimpulannya itu, Undang-Undang Pemilu dalam konteks reformatif merupakan upaya pembaharuan sistem demokrasi di Indonesia agar lebih transparan, adil, dan partisipatif. Dalam perspektif Islam, pemilu merupakan bentuk modern ini musyawarah untuk memilih pemimpin yang amanah dan adil. Reformasi hukum pemilu harus disertai dengan reformasi moral berdasarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan agar demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berakar, ada etika dan spiritualitas. Nah, yang terakhir itu ada saran, teman-teman. Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat perlu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman moral dalam proses demokrasi. Reformasi pemilu hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan integritas para pemimpin bangsa. Nah, untuk yang terakhirnya itu isinya itu ada daftar pustaka, nanti kalian bisa lihat di isi makalah kita teman-teman yang bakal kami kirimin di grup. Nah, itu dia hasil penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.